Saya ke Pak Safrudin Mosi, mantan auditor utama BPK RI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Safrudin Mosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Safrudin, terkait dengan topik kita pada malam hari ini, mungkin juga bisa dikomentari, sekalian juga mungkin bisa dijelaskan tentang predikat-predikat hasil LHP dari BPK yang biasanya selama ini. Kemudian bagaimana sih sebetulnya prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati para peserta Forum Demokrasi Gorontalo yang hadir di studio Mimosa TV pada malam ini, dan para pemirsa yang saya cintai. Terima kasih atas undangannya, mengundang kami sebagai narasumber ya. Jadi kapasitas saya malam ini tidak mewakili BPK, tetapi saya sebagai mantan auditor utama Keuangan Negara BPK yang memang selama ini melakukan pemeriksaan terhadap keuangan pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah Gorontalo. Nah, topik pada malam ini menarik. Gorontalo rame-rame WTP. Adakah jaminan tidak ada korupsi? Oke. Yang pertama, rame-rame WTP. Bahwa seluruh daerah di Gorontalo ini WTP itu bukan baru tahun ini ya. Sudah beberapa tahun lalu. Bahkan semasa saya masih aktif 2017, Gorontalo adalah yang pertama, provinsi pertama yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dan Gorontalo adalah semua kabupaten kota yang pertama kali secara keseluruhan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Itu 2017, dan setelah saya selesai sampai sekarang pun itu alhamdulillah masih bertahan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, adakah jaminan bahwa WTP itu tidak ada korupsi? Ya, BPK menyatakan bahwa opini wajar tanpa pengecualian itu tidak menjamin suatu daerah sudah bebas dari korupsi. Kenapa demikian? Yang pertama, kalau kita baca adalah wajar tanpa pengecualian. Bukan benar tanpa pengecualian. Nah, ini beda ya. Wajar tanpa pengecualian artinya semua wajar dalam semua hal yang material. Ada 4 kriteria utama untuk menilai opini suatu daerah. Yang pertama, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, kecukupan pengungkapan bahwa semua transaksi keuangan telah diungkap secara lengkap di dalam laporan keuangan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan 4, keandalan sistem pengendalian internal. Nah, semua pemerintah daerah di Gorontalo sudah memenuhi itu. Nah, apakah dengan telah dipenuhinya itu bisa menjamin tidak ada korupsi? Tidak. Kenapa demikian? Bahwa pemeriksaan BPK itu terhadap suatu entitas, dia bukan merupakan populasi, pemeriksaan populasi, pemeriksaan terhadap seluruh transaksi. Ya, tapi pemeriksaannya bersifat sampling. Ya, tidak semua
kegiatan mampu diaudit dalam periode yang begitu terbatas, hanya 2 bulan, dengan transaksi puluhan ribu transaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dari puluhan ribu transaksi ini semua didasarkan kepada bukti-bukti formal, di mana bukti-bukti formal itu belum tentu semuanya benar. Dan yang ketiga, bahwa waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk memeriksa laporan keuangan suatu entitas yang hanya 2 bulan itu tidak memadai. Kalau pemeriksaan laporan keuangan terhadap sektor privat itu sampai berbulan-bulan. Nah, ini untuk pemerintah itu hanya diberi waktu 2 bulan sesuai dengan undang-undang. Karena itu di sini ada inherent risk yang namanya resiko bawaan. Ada keterbatasan waktu yang diberikan undang-undang, yaitu 60 hari sejak laporan itu diterima oleh BPK. Karena itu BPK tidak mampu melakukan pemeriksaan secara populasi. Dia bersifat sampling. Tidak semua transaksi, tidak semua aktivitas bisa diaudit. Benar bahwa baru-baru ini di Bandung, ya, BPK perwakilan Bandung, ada terjadi OTT oleh kejaksaan, dan sekali lagi kami nyatakan itu adalah oknum, ya, itu adalah oknum, tidak mengabarkan BPK secara keseluruhan. Dan hari di sini semua para pengelola keuangan di pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota, mereka tahu persis seperti apa perilaku BPK di Gorontalo dalam melakukan audit. Mungkin itu pengantar yang utama dari kami. Terima kasih. Ya, Pak Mosi, semua daerah kelihatannya memang berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat WTP ini. Nah, ini sebetulnya untuk apa? Apakah ini untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahan ini bersih, atau meyakinkan aparat hukum bahwa ini tidak perlu lagi diutak-atik, atau seperti apa? Iya, opini WTP itu adalah kewajiban, ya, kewajiban dari semua pemerintah daerah, bukan prestasi. Nah, ini juga sering dipertanyakan oleh publik. Ini WTP ini kewajiban atau suatu prestasi? WTP itu adalah kewajiban, di mana itu menggambarkan suatu transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Ya, jadi bukan prestasi, tetapi itu adalah kewajiban. Ya. Demikian Pak Hadi.